Tidak usah kita dengan syarat tertentu. Tidak usah kita bersyarat. Tidak usah kita bersyarat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau puasa, puasa saja. Ya Allah, aku niat puasa, mudah-mudahan hajatku terkabulkan. Ya Allah, aku niat sholat ini, sholat sunnah ini, mudah-mudahan hajatku terkabulkan. Tidak perlu yang sakit harus menunggu sehat baru beribadah. Kalau misalkan tidak sehat-sehat, kapan sedekahnya? Ya Allah, kalau misalkan saya sembuh, saya akan sedekah. Kalau tidak sembuh, berarti telah menghambat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk sedekah. Jadi kalau mau sedekah ya sedekah saja. Dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengabulkan apapun hajat kita. Jangan harus bernazar baru bersedekah atau baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu ada konsekuensi yang dilakukan, yang harus dilakukan apabila nazar itu tidak ditunaikan. Maka ada kafarat nazar. Kafarat nazar ini sama dengan kafarat janji. Orang yang bernazar kemudian tidak ditunaikan dengan berbagai macam alasan, maka dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Lalu bagaimana? Misalkan saya nazarnya puasa 1 minggu. Saya nazarnya puasa 1 minggu, tapi kemudian tidak saya lakukan. Lebih baik saya membayar nazar saya, karena bayar nazar 3 hari. Nah, itu ngakali namanya. Nah, kalau nazarnya puasa 1 minggu tapi membayar kafaratnya 3 hari. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka membayar nazarnya adalah dengan ibadah yang lain selain daripada puasa itu. Misalnya memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, kecuali memang tidak mampu, ya apa boleh buat. Nah, maka sehingga kesimpulannya nazar itu tidak disarankan. Bahkan bukan suatu perbuatan yang terpuji. Kita sering menganggap, oh nazar ini bagus, nazar ini lebih mempercepat terkabulnya hajat kita. Ternyata tidak. Kalaulah nazar itu bisa mempercepat, misalkan mempercepat kesembuhan, tentu Nabi menyarankan. Kalaulah dengan nazar itu lebih cepat terkabulnya hajat kita, tentu disarankan. Tetapi ternyata ulama menjelaskan ini nazar mempersulit diri. Yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepadamu untuk yang sulit-sulit. Syariat ini sebenarnya sudah dipermudah oleh Allah. Jangan kita persulit. Kemudian nazar itu ada nazar taat, nazrut ta'ah, atau nazar taqarrub. Nazar taqarrub ini seseorang bernazar ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui salah satu ibadah. Misalkan saya nazar ingin puasa, saya nazar ingin sholat, saya nazar ingin sedekah. Ini nazar taqarrub. Kalau nazarnya tidak ditunaikan, maka harus bayar kafarat. Ada nazar taqarrub ini hukumnya wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Kalau nazarnya baik, kalau nazarnya sifatnya ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi disebut dengan nazar maksiyah, nazrul maksiyah, nazar maksiat. Misalkan, demi Allah aku bernazar, berjanji tidak akan menegur saudara kandungku, atau aku tidak akan datang ke rumah orang tuaku lagi, atau aku akan membalas dendam dengan tetanggaku. Misalkan, ini nazar maksiat.
saya bernazar tidak akan sholat 5 waktu. Ini nazar maksiat. Atau kalau misalkan saya naik jabatan ini, saya bernazar saya akan korupsi. Maksiat ini namanya. Maka nazar yang seperti ini nazar maksiat dan wajib untuk ditinggalkan. Tidak boleh untuk ditunaikan. Kalau nazarnya buruk, wajib ditinggalkan. Kalau nazarnya baik, wajib ditunaikan. Kalau nazar maksiat, wajib ditinggalkan dengan konsekuensi tetap harus membayar kafarat. Tetap harus membayar kafarat. Jadi harus membayar kafarat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nazar maksiat. Nazar mubah. Nazar mubah ini bernazar dalam perkara-perkara yang mubah, yang diperbolehkan. Ini sesuatu yang mubah menjadi wajib hukumnya. Sesuatu yang mubah menjadi wajib. Saya hari ini tidak mau makan nasi, bernazar. Nazar tidak mau makan nasi, mau makan roti saja. Ini nazar boleh, tapi tetap harus dilaksanakan. Kalau dia melanggar nazarnya, bayar kafarat. Saya hari ini tidak mau memakai baju warna putih, nazar saya. Saya hari ini tidak mau memakan makanan ini, nazar. Sebagai nazar. Maka ini tidak diperbolehkan. Menjadi wajib. Menjadi wajib, yang asalnya mubah menjadi wajib. Kalau ditinggalkan harus bayar kafarat. Pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang berdiri di bawah panasnya terik matahari. Berdiri, kemudian tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara sambil berpuasa, menjemur dirinya, menyiksa dirinya. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, itu si fulan apa yang dia lakukan? Si fulan apa yang dia lakukan? Para sahabat menjawab, itu si fulan dia bernazar. Nazarnya ini aneh. Nazarnya berdiri di bawah terik matahari, padang pasir itu kalau panas, Masya Allah, kalau musim panas. Kemudian dia berjanji, bernazar tidak akan duduk, akan terus berdiri. Dia bernazar tidak akan berbicara, dan dia bernazar ia melakukan itu semua dalam kondisi berpuasa. Kan aneh. Maka Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, katakan kepada dia untuk duduk, untuk berteduh, untuk berbicara. Jangan berdiri terus, jangan menjemur diri di bawah terik matahari, harus berteduh, harus berbicara, jangan tidak berbicara, tapi teruskan puasanya. Kenapa? Karena menjemur diri itu menyiksa diri, menzolimi dirinya sendiri. Maka Nabi larang berteduh, kata Nabi, sampaikan kepada dia untuk berteduh. Kemudian berdiri juga menyiksa diri. Kalau berdiri berhari-hari bisa pingsan. Kata Nabi, suruh dia duduk. Kemudian dia bernazar untuk tidak berbicara. Kata Nabi, harus berbicara. Tapi ketika ia bernazar puasa, kata Nabi, lanjutkan puasanya. Jadi perkara yang merugikan diri, perkara yang membahayakan diri, yang menyiksa diri, bisa mendatangkan kemudaratan, mungkin bisa mendatangkan penyakit. Nah, itu tidak boleh dilaksanakan nazarnya. Atau yang mengandung maksiat. Adapun yang mengandung taat, Nabi SAW perintahkan untuk menyelesaikannya. Dan sahabat itu tentunya harus membayar kafarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min nafaqah aw nazartum min nazar fa innallaha ya'lam. Jadi infak yang kalian infakkan, kata Allah, yang sifatnya umum atau nazar, nah, di antara bentuk nazar itu mungkin dengan infaknya, fa innallaha ya'lamu. Ini ancaman. Fa innallaha ya'lamu,
sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kalimat ini mengandung satu ancaman, dua mengandung kabar gembira. Kabar gembira bagi mereka yang taat, bahwa setiap apa yang kita sedekahkan, setiap apa yang kita infakkan, sedikit atau banyak, maka Allah tahu. Apabila infak itu memang betul-betul mengharapkan ridha Allah. Begitu juga Allah Maha tahu siapa yang infaknya riya, siapa yang infaknya sum'ah, siapa yang infaknya tidak berkualitas, tidak baik. Kemudian Allah juga Maha tahu siapa yang bernazar, siapa yang menepatinya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Maka orang yang menepati nazarnya tentu dia mendapatkan karunia, mendapatkan pahala, melakukan perbuatan yang wajib, Siapa yang bernazar tidak menunaikannya, Allah Maha tahu. Tidak bayar kafarat, maka dia berdosa. Berdosa telah melanggar nazarnya, telah melanggar janjinya. Fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim itu tidak ada penolong baginya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang itu berbuat zalim, zalim itu bisa zalim terhadap diri sendiri dengan maksiat, dengan dosa, bisa zalim terhadap orang lain dengan cara mengambil hak orang lain. Kemudian kita manfaatkan, kita makan, kita gunakan. Itu zalim. Zalim kepada Allah, tidak menunaikan kewajibannya terhadap Allah. Maka kata Allah, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang yang berbuat zalim tidak ada yang bisa menolongnya dari azab Allah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong baginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 271, in tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdus shadaqat fa ni'mahi, apabila kalian menampakkan sedekah. Apabila kalian menampakkan sedekah, fa ni'mahi, maka itu senikmat-nikmatnya sedekah. Artinya ini menunjukkan perbuatan yang terpuji, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'mah itu sebaik-baiknya. Jika kalian bersedekah kemudian menampakkan sedekah kalian itu, fa ni'mah, ini senikmat-nikmatnya sedekah, sebaik-baiknya sedekah. Tapi dengan syarat hatinya sudah bisa ditaklukkan. Sedekah kemudian dia bisa menjamin hatinya ini terjaga keikhlasannya, sehingga ia sedekahnya ditampakkan orang lain, mungkin divideokan, mungkin ada dokumentasi, mungkin ada diceritakan lagi, mungkin intinya ditampakkan sedekahnya. Tetapi dia harus pandai mengelola hatinya. Jangan sampai hal itu justru mempengaruhi keikhlasan, mengharap ridha Allah dalam sedekah itu. Kemudian dia berniat ingin supaya ditiru oleh orang lain, memotivasi, memberi contoh kepada yang lain. Memberi contoh. Misal kita sholat ke masjid, bawa anak. Bawa anak, maka kita kasih contoh. Ada dakwah mengajak orang itu dengan lisan. Menasihati orang, ayo sedekahin dengan lisan. Tapi ada dakwah dengan bilhal. Lisan tidak berbicara tapi langsung mencontohkan. Saya sedekah ini. Mencontohkan. Maka ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang wajib memang harus ditampakkan. Tapi ibadah-ibadah yang sunnah mesti memang kita harus pandai mengelola hati. In tubdus shadaqat, kata Allah, kalau kalian bersedekah dengan sedekah yang ditampakkan. Artinya kalau ada orang yang bersedekah ditampakkan di hadapan orang lain, jangan kita suuzon,
bapak ini riya dia nih sedekah depan umum. Atau si fulan ini sedekah tapi dibuat konten. Sedekah tapi dibuat ini. Bisa jadi dia ingin mencontohkan orang. Karena Al-Quran menjelaskan, fani'immahi, kalian menampakkan sedekahmu tidak masalah, tapi harus pandai mengelola hati. Hati ini urusan yang bersangkutan, bukan urusan kita. Kita tidak berhak menilai hati orang. Pasti dia nih riya, dia nih. Pasti dia nih niatnya ini. Pasti dia. Dan seterusnya. In tubdu sadaqat fani'immahi. Sedekah yang ditampakkan itu sedekah yang terpuji. Sebaik-baiknya sedekah, kata Allah. Wa in tukhfuha, dan jika engkau sedekah dengan rahasia, sedekah rahasia, kata Allah, fahuwa khairul lakum. In tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu bersedekah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, engkau berikan kepada fuqara, orang fakir miskin, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik. Jadi sedekah yang nampak itu senikmat-nikmatnya sedekah, sedekah yang dirahasiakan itu sebaik-baiknya sedekah. Artinya apa? Tidak ada yang tidak berpahala, tidak ada yang lebih rendah di atas yang lain. Semuanya memiliki keistimewaan yang tinggi. Yang ditampakkan keistimewaannya tinggi, pahalanya besar. Yang dirahasiakan juga pahalanya besar. Kenapa rahasia? Karena terjamin keikhlasan. Kita bersedekah dengan jumlah yang besar, kemudian kita rahasiakan, insya Allah akan terjamin keikhlasan. Tinggal kita menjaga hati, jangan sampai kemudian terjerumus kepada yang lain. Mungkin kita ikhlas, tapi terjerumus kepada ta'ajub, terjerumus kepada bangga diri, terjerumus kepada bangga terhadap amal soleh. Nah ini. Tapi intinya keikhlasan saya akan terjamin. In tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Sedekah yang dirahasiakan. Dan memang ada Nabi SAW menjelaskan, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan nanti pada hari kiamat kelak. Imam adil, imam pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang terus beribadah kepada Allah sampai tua, sampai mati. Jadi dari kecil beranjak dewasa, tua, mati, sepanjang hidupnya beribadah kepada Allah. Jadi besak-besak di masjid, besak-besak sholat 5 waktu, besak-besak puasa. Bukan bertambah waktu dalam maksiat. Jadi habis usianya dalam hal yang baik, dalam hal ibadah kepada Allah. Nah, ini nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan yang khusus oleh Allah SWT. Kemudian warajulun da'athu imra'ah dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang digoda untuk berbuat maksiat, tapi kemudian ia mengatakan, aku takut kepada Allah. Warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kita mencintai saudara kita itu akan mendapatkan naungan dari Allah. Mencintai saudara atas nama Allah. Cinta karena Allah. Cinta karena keimanan, cinta karena ketakwaan menang. Kemudian rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Orang yang sedekah, kemudian sedekahnya itu dirahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu, tangan kanannya sedekah. Kemudian warajulun zakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Ada orang yang bangun malam, berzikir, sholat tahajud, menetes air matanya, sendirian, tidak ada orang yang melihat. Dalam kesendiriannya itu ia minta ampun kepada Allah, berzikir, sholat tahajud, sampai menetes air matanya, maka Allah akan berikan naungan. Nah dari 7 golongan ini, ada 2 golongan yang ibadahnya rahasia. Yang pertama sedekah rahasia tadi, sampai tangan kiri tidak tahu tangan kanan ini sedekah. Ini sedekah rahasia. Ada lagi sholat malamnya rahasia. Zikir di malam hari, di keheningan malam, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba dia bangun, ambil air wudu,
Sholat malam, berzikir, istighfar, menetes air matanya. Tidak akan tersentuh api orang yang wajahnya menetes air mata karena menyesali dosa-dosanya. Maka kata Allah, kata Nabi SAW menjelaskan bahwa ini golongan yang mendapatkan naungan. Di antara itu adalah ibadah yang rahasia. Dan ibadah yang rahasia ini berlaku pada ibadah-ibadah yang sunnah. Berlaku pada ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib, tidak boleh kita rahasiakan. Puasa Ramadan, kamu puasa, cari alasan untuk dirahasiakan. Supaya apa? Supaya ibadah wajib jangan dirahasiakan. Sholat 5 waktu jangan rahasia. Memang harus ditampakkan. Tak boleh kita melewati orang, tidak usah pakai kopiah, tidak usah pakai baju koko, pakai baju kaos, pakai ini biar dikira wong lagi idan ke masjid. Supaya rahasia sholat saya. Tidak, bukan itu. Amalan yang rahasia itu pada amalan yang sunnah. Adapun yang wajib itu sebagai syiar. Sebagai syiar dan memang harus ditampakkan. Sholat berjamaah memang harus dilihat orang. Azan harus terdengar. Tidak boleh azannya itu ya kecil-kecil saja. Nanti takut riya azannya. Takut riya azannya. Kemudian suara azannya memang dijelek-jelekkan. Allahu Akbar, Allah. Padahal suaranya bagus. Nah, yang seperti ini bukan merahasiakan yang terpuji. Kalau memang suaranya bagus, diperindah supaya orang mendengarnya indah. Maka dalam perkara-perkara yang ibadah wajib memang harus ditampakkan. Ibadah yang sunnah yang sangat utama untuk dirahasiakan, satu sedekah, itu rahasiakan. Yang kedua sholat malam, zikir di malam hari. Jangan pula tidak ada orang yang melihat kita kemudian besoknya cerita, semalam pas aku tahajud itu, aku di depan rumah kami itu ada maling. Aku tuh lagi lemak-lemak tahajud, lagi khusyuk. Diceritakan, memang tidak ada yang melihat, cuman diceritakan. Kecuali kalau refleks, tidak sengaja kan. Semalam sekitar jam 3 bangun. Tidak usah diceritakan tahajudnya, mungkin bangun melihat di depan ada yang ini misalnya. Ini contoh saja. Nah, jadi intinya sholat sunnah atau sedekah yang sunnah itu Allah memuji bagi mereka yang menyembunyikan. Intinya kalaupun mau ditampakkan ibadah itu, kita harus bisa menata hati dan niatkan itu untuk mencontohkan kebaikan kepada yang lain. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib memberikan nasihat berkenaan dengan sedekah ini. Karena memang Al-Qur'an ini banyak sekali perintahkan kita untuk sedekah, banyak sekali perintahkan kita untuk berinfak. Kenapa? Karena kita sering lalai. Kita banyak diingatkan. Nanti setelah melewati ayat ini, beberapa ayat kemudian tentang sedekah lagi. Berapa ayat kemudian tentang infak lagi. Karena kita ini sering lalai. Ini amalan yang utama tapi kita lalai. Kemudian tabiat manusia itu bakhil. Tabiat manusia itu bakhil. Tabiat manusia itu kikir. Sehingga Allah terus ingatkan kita pada ayat ini sedekah, pada ayat ini infak, pada ayat dengan berbagai macam keutamaan yang Allah berikan. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini menjelaskan berkenaan dengan sedekah. Sedekah itu yang harus kita lakukan itu ingat 3 hal prinsipnya dalam sedekah. Ingat 3 hal. Yang pertama ta'jiluha. Ta'jil ini bukan makanan takjil puasa, bukan. Ta'jil itu menyegerakan bahasanya. Jadi orang mengatakan membagikan takjil itu maksudnya ya makanan supaya nanti pas azan segera berbuka. Segera berbuka itu maknanya. Ta'jiluha. Jadi sedekah itu memang harus disegerakan. Kemudian taklil. Taklil ini segera.
ini sedikit, ta'jiluha, taqliluha, kemudian yang ketiga sitruha, rahasia. Nah ini sebenarnya bukan cuma dalam hal sedekah saja, dalam semua ibadah sebenarnya. Kita pegang 3 prinsip ini dalam beribadah. Yang pertama takjil, segera, jangan menunda. Sedekah itu segera lakukan, jangan tunda. Kalau kita ada niat, ada sesuatu yang ingin kita sedekahkan, nanti sajalah, agak besok be, minggu depan be, agak hari Jumat be. Padahal sudah ada niat kita hari ini ingin sedekah, ingin membantu anak yatim, fakir miskin. Maka jangan takjiluha, segerakan. Niat baik jangan ditunda. Siapa tahu nanti terhalang, siapa tahu nanti Allah tidak tahu, kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki nanti, apa yang Allah takdirkan nanti terjadi pada waktu yang akan datang. Takjil, segera, jangan ditunda, jangan ditunda-tunda. Kemudian taqliluha, sedikit. Sedikit ini maknanya bukan harus sedikit sedekahnya, jangan sedikit saja sedekah. Maksudnya ya yang membuat kita itu tidak berat untuk bersedekah. Memang kita sangat diberikan keutamaan untuk sedekah, semakin banyak sedekahnya semakin bagus. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semuanya ia sedekahkan. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, saudagar kaya, perempuan kaya di Mekah, habis hartanya untuk Islam. Itu kelas mereka. Kelas mereka. Kalau kelas kita mungkin belum sampai ke sana. Jangan kemudian kita sedekah, ya Allah ini aku nih gaji aku nih ya 4 juta. Semuanya ini aku sedekahkan untuk anak yatim misalkan. Ujung-ujungnya bingung, nah ya Allah cak mano ini nak makan, nak cak mano nak bayar listrik. Jadi taklil artinya wajar. Sedekah itu dengan jumlah yang wajar, yang tidak memberatkan kita, yang tidak membuat kita menyesal. Jangan sampai kemudian ngapalah kemarin sedekah banyak-banyak ya ujung-ujungnya sekarang bingung. Ujung-ujung sekarang harus berutang misalkan. Nah, ini bukan berarti artinya pembiasaan. Ahabbul a'mali ilallah ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amal soleh itu yang terus-menerus. Yang terus-menerus walaupun sedikit. Tapi kemudian meningkat. Kalau bisa ditingkatkan meningkat. Taqliluha. Jadi sedekah dan kemudian tidak mesti harus menunggu banyak dulu. Ada duit 5.000, sedekah kalau ada kesempatan. Lewat celengan, lagi dah bawa duit 100, cuma ada duit 5.000. Kagak belah nunggu bawa duit 100. Ujung-ujungnya 5.000 ini tersimpan. Jadi tidak mesti harus menunggu banyak. Taqliluha. Jadi sewajarnya saja. Kalau misalkan semua hajat kita sudah terpenuhi, sudah nafkah itu sudah kasih, masih ada lebihnya, maka kita sedekah sebagian. Kemudian sitruha. Sitruha ini merahasiakan. Berusaha kita mesti ada amalan rahasia. Amalan rahasia yang mungkin saja semua amal kita ini tidak ada yang bermakna. Mungkin saja dengan adanya amalan rahasia itu mungkin itu yang menjadi bekal kita. Karena kita tidak ada jaminan ibadah kita diterima Allah. Oke, mungkin syarat sahnya, rukunnya terpenuhi. Tapi apakah yakin kita diterima Allah? Tidak ada. Maka di antara bentuk amalan kita yang kita lakukan, kita mungkin apalah ibadah kita yang rahasia, yang tidak ada orang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang menjadi jaminan keikhlasan kita, menjadi sebab diterimanya amal ibadah kita. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Sayyi'at artinya dosa-dosa. Sayyi'at itu keburukan.
wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ayat berikutnya, laisa 'alaika hudahum walakinnallah yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum, bukan kewajibanmu, bukan tugasmu, bukan wilayahmu, bukan kemampuanmu memberi hidayah kepada mereka. Memberi hidayah. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi dan kepada kita semua. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Yang memberi hidayah itu Allah. Yang memberi hidayah itu Allah. Yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayatut taufiq. Hidayah at-taufiq. Adapun hidayah irsyad yang sifatnya menjelaskan, yang sifatnya mengajak, yang sifatnya menerangkan, nah itu namanya dakwah, termasuk juga dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu bagian daripada hidayatul irsyad. Dan hidayatul irsyad ini adalah tugas kita setiap mukmin. Kita menjelaskan keutamaan sedekah ini, kita menjelaskan keutamaan sholat ini, kita menjelaskan ancaman bagi orang yang ingkar kepada Allah ini. Ini namanya hidayatul irsyad. Tapi kemudian apakah orang yang mendengar itu menerima? Nah, itu bukan wilayah kita. Kalau dia menerima atau tidak, itu wilayahnya hati dia. Kalau sudah hati, itu urusan Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub. Allah zat yang maha membolak-balikan hati. Sampai Nabi pun tidak bisa merubah hati pamannya. Sampai Nabi pun tidak bisa merubah hati anaknya. Nabi Nuh. Sampai Nabi pun tidak bisa merubah hati istrinya, Nabi Lut dan sebagainya. Apalagi kita. Jadi kita menjelaskan, kita menerangkan, kita mengajak, kita mencontohkan. Kemudian perkara dia menerima atau tidak, nah itu wilayahnya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau memang sebagai Rasul, engkau memang sebagai Nabi yang menyampaikan berita dari Allah. Tapi tidak ada jaminan umatmu akan menerima semuanya. Begitulah kita. Kita berusaha jadi orang baik, tidak semuanya orang senang sama kita. Tidak semuanya. Karena itu wilayahnya hati. Senang, benci, itu wilayahnya hati. Tidak bisa kita. Kita hanya bisa menjelaskan. Ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat. Jadi para sahabat itu mereka berjanji tidak akan bersedekah kepada kerabat-kerabatnya yang miskin, yang fakir, yang butuh bantuan, karena mereka tidak masuk Islam. Jadi mereka tidak mau bersedekah kepada kerabat-kerabat keluarga mereka karena mereka tidak mau masuk Islam. Akhirnya mereka tahan sedekah. Mereka biarkan saudara-saudara mereka yang telantar. Maka turun ayat ini, urusan hati jangan kalian urusi. Mereka mau muslim, mau menerima dakwahmu, itu urusan mereka. Yang jelas engkau telah menyampaikan. Tetap engkau harus bersedekah kepada mereka. Tetap engkau harus berinfak kepada mereka. Kalau ada saudaramu, kalau ada keluargamu yang miskin, yang fakir, dia tidak sholat, bukan urusanmu dia tidak sholat. Engkau ajak dia sholat. Tapi kalau dia masih tidak sholat, jangan sampai alasan kamu tidak memberi, dia tidak pernah ke masjid, tidak usahlah kasih sedekah. Bukan urusan. Itu urusan hati. Hidayah taufik itu wilayahnya Allah. Jadi mentang-mentang orang itu mungkin kafir, tidak beriman kepada Allah, bukan muslim, tetangga kita susah, miskin, kemudian kita tidak mau bantu. Alasannya apa? Dia bukan muslim. Dia ini agama lain, padahal dia butuh bantuan kita. Maka laisa 'alaika hudahum, itu urusan dia beriman, bukan wilayah, itu wilayahnya Allah. Sedekah saja, sedekah, beri bantuan, beri pertolongan, bisa jadi dengan sedekah itu Allah berikan hidayah taufik. Ini sekelas orang kafir, apalagi saudara-saudara kita yang muslim.
Dia tuh diajak sholat dak galak, diajak ke masjid dak galak, diajak kumpul dak galak. Makanya dia susah. Biarlah, enggak usah dikasih sedekah. Agak kalau ada jemaah yang kita kasih bantuan yang rajin ke masjid, nah ini bukan hal yang baik. Jadi perkara dia sholat, tetap kita harus bantu. Sholat atau tidak, dia puasa atau tidak, dia mungkin bejat atau tidak orangnya. Apalagi dia seorang muslim. Ini berkaitan dengan infak sunnah. Tapi kalau zakat itu harus yang muslim. Kalau sedekah biasa boleh kepada orang yang kafir. Tapi kalau zakat itu yang menerimanya harus muslim. Yang fakir, yang muslim. Karena zakat itu dari umat Islam kemudian dikeluarkan untuk umat Islam. Sedangkan sedekah itu diberikan kepada siapapun. Kata Allah, "Wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum." Kebaikan apapun yang kalian infakkan, maka itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Kita sedekah itu bukan untuk dia kebaikannya. Oke, dia mungkin dapat cuma 100.000. Kita sedekah 100.000, ini kita bantu fakir miskin. Dia cuma dapat 100.000 itu aja. Sedangkan kita yang bersedekah mendapatkan yang lebih besar lagi. Pahala yang berlipat, bahkan pahala yang tidak ada jumlahnya, saking banyaknya. Yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kualitasnya. Maka sebenarnya infak itu bukan untuk orang lain kebaikannya, untuk dia sendiri. Bukan untuk orang lain. Jadi orang beriman tidak rugi kalau dia senang bersedekah, kalau dia senang berinfak, karena itu bukan untuk orang lain, untuk dia sendiri. Maka Allah berikan fahuwa min khairin fali anfusikum. Itu Allah berikan di dunia dia kebaikan, diberikan di dunia dia kemudahan urusan, Allah berikan pertolongan. Dalam sebuah hadis Nabi, siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia. Allahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhih. Kalau kita senang membantu, maka Allah akan bantu. Jadi kalau kita prinsip ada membantu orang, bukan supaya supaya dia itu balas kepada kita. Saya bantu kamu supaya kamu membalas budi itu, bukan. Tapi supaya Allah yang membalas kita. Allah, wa ma tunfiqu min khair falyanfusikum. Infak yang kalian keluarkan itu bukan untuk orang lain, tapi kebaikannya untuk kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiquna, ma di sini bisa yang sifatnya larangan. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Jangan kalian berinfak kecuali ibtigha' mardatillah, kecuali mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas. Ini kalau wama, ma-nya itu sebagai nahiyah, sebagai larangan, ma yang melarang. Jangan kalian infak kecuali infak kalian itu ibtigha' mardatillah, ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas tidak bernilai, rugi. Ma di sini bisa sebagai ma nafiyah, ma yang menidakkan. Dan kalian tidak berinfak kecuali dengan mengharapkan ridha Allah. Ini sebagai pujian kepada para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu Allah memuji mereka. Setiap sedekah yang mereka keluarkan, setiap infak yang mereka keluarkan, Allah jelaskan, illa ibtigha' mardatillah. Kalian sudah dijamin keikhlasan kalian. Sudah terjamin. Sudah Allah abadikan di dalam ayat ini. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau infak, kalau sedekah, pasti ibtigha' mardatillah, pasti terjamin dia ikhlas. Jadi ada dua ma di sini. Bisa sifatnya larangan, bisa sifatnya menidakkan. Wa ma tunfiqu min khair yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, yuwaffa, akan dilunasi secara sempurna nanti di akhirat kelak. Wa antum la tuzlamun, dan kalian sama sekali tidak akan mendapatkan kezaliman. Kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi kalau wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, kemudian di akhir wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Maka pada bagian pertama itu kebaikan yang sifatnya Allah berikan di dunia.
Nah, yang terakhir ini yuwaffa ilaikum, itu Allah berikan balasannya secara sempurna. Itu nanti di akhirat kelak. Maknanya apa? Orang yang sedekah, orang yang infak, Allah beri balasan di dunia dan Allah beri balasan yang sempurna, yang lebih besar lagi nanti di akhirat kelak. Wa antum la tuzlamun, kalian tidak akan dizolimi sedikit pun. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT yang bisa kita sampaikan pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kita bersedekah tadi. Jadi memang kebanyakan orang ataupun saya sendiri dalam memberikan sedekah itu tadi lebih ke banyak ke orang-orang yang beriman atau lagi beribadah dan seterusnya. Tapi di kerabat sendiri yang membutuhkan malah kita tidak berikan karena tadi jarak sholat dan sebagainya lah seperti itu. Karena kan kita melihat seperti kita misalnya uangnya 100.000 gitu kan. Kalau diberikan mushaf untuk para penghafal Quran itu di luar kerabat kita gitu kan. Nah dia kan setiap kali dia menggunakan mushaf itu, membaca dan supaya menghafal itu, kan kita akan mendapat amal juga. Jadi dia dapat amal, kita juga dapat amal. Jadi terus sampai kapan? Sampai selama dia menggunakan mushaf tersebut. Nah itu pemikirannya kan, logikanya gitu. Tetapi pada saat kita misalnya secara 1.000 tadi kita sedekahkan ke kerabat kita, kan utama sedekah itu kerabat itu. Tetapi dia ini ya merokok, bukan merokok. Maksudnya tidak mengerjakan misalnya sholat pun jarang dan sebagainya. Mungkin karena dia belum dapat hidayah tadi. Nah kita kan menganalogikan kan seperti itu. Jadi akan lebih bermanfaat kita sedekahkan dalam bentuk mushaf kepada di luar kerabat kita daripada ke kerabat kita tadi yang tidak, kita malah tidak dapat apa-apa kita dengan hanya bersedekah. Mungkin seperti apa Ustaz menterjemah? Padahal Ustaz tadi jangan memilih gitu kan. Kalau kita bersedekah walaupun itu kita akan nanti. Jadi Nabi menjelaskan as-shadaqatu lil miskin shadaqah was-shadaqatu lidzawil qurba shadaqah wasilatur rahim. Sedekah kepada yang bukan kerabat, yang miskin, mungkin anak yatim, apapun bentuk sedekahnya. Mungkin sedekah itu berbentuk makanan, mungkin sedekah itu berbentuk minuman, mungkin sedekah itu berbentuk pakaian, mungkin sedekah itu berbentuk mushaf Al-Quran, mungkin sedekah itu berbentuk buku pelajaran, mungkin sedekah itu bentuk beasiswa, SPP dan sebagainya untuk orang miskin, untuk anak yatim. Kata Nabi itu bagus, bernilai sedekah, sedekah, mendapatkan pahala sedekah. Kata Nabi SAW. Tapi sedekah kepada kerabat, keluarga itu dapat 2 pahalanya. 1 pahala sedekah, 2 pahala menyambung silaturahim. Pahala menyambung silaturahim ini pahala yang luar biasa. Siapa yang pengen panjang umur, luas rezeki, sambung silaturahim. Caranya bagaimana? Sedekah. Kadang kita berkunjung, itu datang tidak bawa apa-apa keluarga kita. Kadang saya itu. Ya silaturahim Silaturahim itu tidak mesti cuma datang. Mungkin bawa jeruk, mungkin bawa beras, mungkin bawa duit, mungkin itu sudah silaturahim. Maka tentu yang lebih utama itu sedekah kepada kerabat, sedekah kepada keluarga, meskipun tidak mengurangi keistimewaan sedekah kepada yang lain. Apalagi kalau kerabat yang kita sedekahi itu kita kasih Quran, mungkin tidak berbentuk Al-Quran, kita kasih berbentuk biaya pendidikan. Ada keluarga kita yang belajar di pesantren, di pesantren mungkin bayarannya mungkin mahal, kita kasih bantuan. Mungkin itu sama dengan bersedekah dengan mushaf, karena di pesantren itu
atas biaya kita, dia belajar ilmu ini, belajar Quran ini, menghafal Quran dan seterusnya. Nah, jadi intinya lebih besar pahalanya bersedekah kepada kerabat keluarga. Wallahu a'lam bishawab.